Mental Juventus diragukan setelah kekalahan dari Napoli. Belum kekalahan dari Napoli, La Spezia Signora merangkai 8 kemenangan beruntun dan tak sekalipun kebobolan. Lantas apakah Juventus sudah kalah secara mental lebih dulu dari sang lawan yang merupakan kandidat kuat juara musim ini? Saya nggak mau dengar itu lagi. Saya sudah membuktikan bahwa bukan itu persoalannya. Kami cuma membuat banyak kesalahan dan mulai besok harus menganalisis semuanya di level sepak bola, sahut Danilo kepada Dance, dikutip Football Italia. Conte ragukan Arsenal bisa juara. Arsenal mulai menuai kesabaran mereka kepada manajer Mikel Arteta dan pemain mudanya. Tim London Utara itu melaju kencang di puncak klasemen Liga Inggris dengan 44 poin. Padahal Arsenal sebelumnya selalu dikritik karena kerap tampil buruk dan tidak punya pemain bintang. Keputusan memakai para pemain muda berbuah manis karena Arsenal bisa konsisten memainkan sepak bola menyerang. Tapi para pemain muda itu belum mendapat ujian berarti ketika mereka dalam situasi terjepit dalam persaingan juara. Conte sebagai manajer Tottenham sudah punya segudang pengalaman dalam situasi seperti itu. Ketika Anda menjadi pemuncak klasemen, maka persepsi lawan Anda akan berubah total. Anda adalah tim terbaik di laga saat ini. Oleh karenanya, semua tim ingin mengalahkan Anda, ujar Conte di Independent. Chelsea incar winger muda PSV. Klub London Barat, Chelsea, melanjutkan upayanya menambal tim dari perekrutan di bursa transfer. Januari ini saja, Chelsea sudah mendatangkan 4 pemain, salah satunya adalah Joe Felix. Kabar terbaru, mereka kini mengincar winger muda PSV, Noni Madueke. Jurnalis Special Transfer melaporkan pembicaraan antara Chelsea dan PSV sudah berjalan. PSV terbuka untuk melepas si pemain asal sesuai dengan syarat mereka. Pelatih PSV, Ruud van Nistelrooy, mengakui bahwa ada minat untuk Madueke. Saya tahu ada ketertarikan, ini karena kualitas dan performanya. Ini jadi sesuatu yang mengkhawatirkan, ujar Van Nistelrooy dikutip Metro. Kedatangan Weghorst lengkapi lini serang MU. Weghorst memang bukan striker tajam seperti kebanyakan nama-nama besar yang sebelumnya dikaitkan dengan MU. Tapi Weghorst punya atribut yang dibutuhkan Ten Hag untuk memberikan warna baru di lini serang MU. Sebab MU selama ini hanya punya striker-striker cepat yang bermain dari lebar lapangan seperti Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Anthony Martial. Sementara Weghorst dengan tinggi 197 cm punya kemampuan bola atasnya yang bagus sehingga bisa jadi alternatif. Dia adalah seorang striker dan kami memang kekurangan orang di posisi itu, ujar Ten Hag di situs resmi klub. Saya rasa lini serang kami sudah pas sekarang, dia cocok. Saya sangat senang dan saya rasa kami tidak punya pemain dengan tipe sepertinya. Potter belum bisa bahas hal positif dari Chelsea. Chelsea sedang tidak baik-baik saja sejak 29 Oktober tahun lalu. Mereka cuma meraih 2 kemenangan dari 10 pertandingan, sementara menelan 7 kekalahan. Mereka tanpa kemenangan di 4 laga terakhir, termasuk 3 kekalahan berturut-turut. Badai cedera menjadi salah satu penyebab sulitnya The Blues keluar dari tren negatif. Akan tetapi, Graham Potter tak mau menutup-tutupi hasil-hasil buruk dengan klaim-klaim. Baginya, hasil-hasil sudah menunjukkan jelas bahwa mereka masih bermasalah. Saya tidak bisa duduk di sini dan mengatakan sejumlah hal sudah meningkat. Ketika hasil-hasilnya seperti yang bisa dilihat, yang kami tahu adalah kami tahu jauh lebih banyak soal klub, soal para pemain, soal apa yang kami butuhkan untuk kembali ke posisi yang bisa dan semestinya ditempati, ujarnya dikutip Standard. Ganjalan Arsenal untuk jadi juara. Arsenal tampil impresif sejak awal musim dan secara mengejutkan menjadi kandidat juara. Saat ini, skuad besutan Mikel Arteta itu bertengger di puncak klasemen Liga Inggris dengan 44 poin. Derby London di markas Tottenham Hotspur Minggu 15 Januari 2023 malam akan menjadi ujian serius buat mimpi Arsenal jadi juara. Kemenangan akan kian menegaskan status sebagai calon kuat peraih trofi Premier Liga musim ini. Melihat Tottenham yang belakangan sedang angin-anginan, Arsenal diprediksi bisa menang. Arsenal sudah mengejutkan saya rasa mereka akan melanjutkan lajunya dan menang 2-1, kata mantan gelandang Bayern Munich, Manchester United, dan Manchester City, Owen Hargreaves dikutip Talksport. Derby Manchester, MU jadi pemenang. Laga Manchester United versus Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Old Trafford Sabtu 14 Januari 2023 malam. Laga berjalan alot, namun MU lebih banyak mengancam di babak pertama yang tuntas tanpa gol. Man City merebut keunggulan lebih dulu pada babak kedua saat Jack Grealish mencetak gol pada menit ke-60.
MU beraksi dan menyamakan kedudukan lewat Bruno Fernandes pada menit ke-78. Marcus Rashford lantas tampil sebagai pahlawan pada menit ke-82, memastikan kemenangan untuk Manchester United. Dengan hasil ini, MU naik ke posisi 3 dengan 38 poin dari 18 laga, 1 poin saja di belakang Manchester City di urutan kedua. Liverpool tumbang 0-3 lawan Brighton. Brighton menjamu Liverpool di Amex Stadium pada laga pekan 18 Liga Inggris Sabtu 14 Januari 2023. Tuan rumah tampil menekan di laga ini. Mereka bisa mendominasi laga dengan penguasaan bola sebesar 60% dibanding Liverpool yang hanya 40%. Namun, hingga babak pertama usai, skor tetap 0-0. Brighton kemudian menggila selepas jeda. Solly Marks bikin 2 gol dalam rentang 7 menit pada menit ke-46 dan 53. Danny Welbeck kemudian melengkapi kemenangan Brighton pada menit ke-81. Brighton menang 3-0. Hasil ini membawa Brighton ke posisi 7 dengan 30 poin. Mereka unggul 2 angka dari Liverpool, tepat 1 tingkat di bawahnya. Gol kontroversi Bruno Fernandes. Manchester United comeback untuk berbalik mengalahkan Manchester City dengan skor 2-1. Ada kontroversi di laga tersebut terkait gol Bruno Fernandes. MU baru mencetak gol balasan pada menit ke-78. Casemiro melepaskan umpan ke depan yang dikejar Marcus Rashford meski tidak menyentuh bola. Bruno Fernandes berlari sebelum menyelesaikan dengan sepakan kaki kanan dari area D. Hakim garis telah mengangkat bendera tanda offside tapi gol disahkan. Kubu Man City protes dengan pembenaran bahwa Rashford berdampak signifikan pada insiden itu, kendati tidak menyentuh bola. Pasalnya, Rashford menempatkan dalam posisi di mana dia punya pengaruh pada bisa atau tidaknya Nathan Ake dan Manuel Akanji melakukan tackle. Wasit Stuart Atwell kemudian berkonsultasi dengan VAR dan diputuskan bahwa gol Fernandes sah sehingga mengubah skor menjadi 1-1 pada 10 menit terakhir. Keyakinan Manchester United sudah kembali. Manchester United mampu memetik kemenangan atas Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Ten Hag menerangkan bahwa kemenangan ini membuat Manchester United kembali mempunyai keyakinan. Setan Merah saat ini ada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan koleksi 38 poin. Berjarak 1 poin dari Man City di posisi kedua. Keyakinan telah kembali dan kami menuju arah yang bagus. Anda harus bekerja untuk menguasai bola melawan tim seperti City, kata Ten Hag di Talksport. Mereka mempunyai kualitas dalam momen-momen terpisah untuk mencetak gol. Kita lihat itu hari ini, satu kesalahan dan mereka mencetak gol, kata dia menambahkan. Mudryk siap ke Chelsea. Mikhailo Mudryk mencuri perhatian usai tampil sensasional bersama Shakhtar Donetsk di sepanjang musim ini. Mudryk mengemas 7 gol plus 6 assist dalam 12 penampilan di Liga Ukraina. Mudryk sendiri pada mulanya santer dikaitkan dengan Arsenal, akan tetapi Chelsea kemudian ikut bersaing dalam pemburuan Mudryk. Menurut laporan Sky Sport, kesepakatan transfer Chelsea dengan Shakhtar mencapai 100 juta euro atau setara 1,63 triliun. The Blues akan membayarkan ke Shakhtar sebesar 70 juta euro atau setara 1,14 triliun di muka dan 30 juta euro berupa bonus-bonus. Disebut pula Mikhailo Mudryk akan ditawari kontrak jangka panjang oleh Chelsea selama 7,5 tahun alias hingga 2030. Kemenangan luar biasa Brighton atas Liverpool. Brighton and Hove Albion sukses menang besar atas Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris. Solly Marks yang menyebut bahwa kemenangan atas Liverpool sangat berharga. Dia bilang bahwa penampilannya melawan Liverpool kali ini akan sangat dikenang. Hari yang luar biasa untuk semua orang. Salah satu penampilan terbaik yang bisa saya ingat dalam waktu lama, kata Solly Marks di BBC. Beberapa penyelesaian luar biasa dan kalau kami bermain seperti itu, lantas kami akan bisa bekerja dengan bagus, itu jelas. Ini hanya mengenai kesabaran dan menunggu untuk umpan yang tepat. Penampilan hebat dari semua orang, kata dia menambahkan. Karim Benzema tak mau bahas kisruhnya dengan timnas Prancis. Dalam jumpa pers jelang final Piala Super Spanyol melawan Barcelona, Benzema malah dimintai pendapat mengenai hubungannya dengan Les Blues. Penyerang kelahiran Lyon itu diketahui memang belum pernah mengeluarkan unek-uneknya soal ini. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Apa yang penting buat saya adalah laga besok. Saya sudah siap, fisik dan mental saya baik. Sisanya adalah masa lalu. Situasinya sulit, tapi sudah berlalu, ujar Benzema dikutip ESPN. Benzema sudah memutuskan pensiun dari timnas Prancis sehari usai final Piala Dunia 2022.
bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-35.